Hello engineers, kita sambung lagi project kita ya. Sebelumnya kita udah bisa membuat halaman login, dan kita juga sudah berhasil login. Nah, kali ini kita akan sambung untuk membuat tiap-tiap halaman. Halaman ini kita rencanakan ada beberapa halaman terdiri dari beranda, lalu ada barang-barang kita atau produk-produk yang akan kita masukkan, transaksi, lalu ada user, dan terakhir mungkin ada lain-lain lah ya. Oke, karena itu let's go. Baik, kita coba dulu yang kemarin. Ini udah bisa ya, admin kita pun sudah bisa logout, ada tulisan logoutnya, home-nya juga ada. Paling nanti kita ganti tulisan Laravel ini ya. Nah, sekarang kita ke Visual Studio Code kita dulu. Kasir L11 kemarin ya. Lalu kita PHP Artisan Serve. Ya, PHP Artisan Serve, nunggu dulu. Masih refuse to connect. Ya, sekarang sudah. Oke, kita disuruh login lagi ya. Kita login lagi gunakan admin kasir.com, passwordnya yang kemarin 12345. Kita coba login. Ya, berhasil, you are login in. Yuk, sekarang kita mulai. Di halaman terminal kita boleh stop dulu servernya. Ingat, kalau kita berhentikan server, tekan Ctrl C. Nanti kalau kita ingin mencoba lagi, kita harus lakukan serve lagi. Jangan lupa ya. Kita stop dulu. Lalu kita akan buat layout dulu ya. Layout itu kita gunakan sebagai layout untuk live wire kita, biar halaman kita terlihat seperti SPA. Langsung saja PHP Artisan make, bukan make ya, tapi langsung saja live wire .2 layout, enter. Nah, Anda udah berhasil membuat layout yang berada pada resources view components layouts app blade.php. Di mana dia? Kita coba singgah dulu. Kita lihat di mana letaknya. Dia adanya tuh di di mana dia itu ya? Di resources, di views, di components. Ada app blade. Nah, ini dia. Ini adalah desain awal dari layoutnya Livewire. Kita akan coba ganti dengan apa? Kita coba ganti yang app blade yang berada di layouts. Ingat ya, kita ada dua app blade nih. Satu yang berada di components layouts, dan satunya lagi ada di layouts. Yang isinya ada banyak sekali. Yang Anda ingat yang copy paste dari Bootstrap ya? Yang itu loh. Jadi ini akan kita copy saja semuanya. Ya, kita copy saja. Lalu akan kita pastekan ke layoutnya si Livewire. Jadi kita hapus saja. Paste, seperti itu. Sudah dipaste, Anda akan menemukan yield. Yield itu diganti saja menjadi variable slot. Save. Nah, begitu saja untuk layout awal kita. Itu ya. Sip, itu tuh layout yang pertama. Berikutnya kita akan buat beberapa halaman. Untuk membuat beberapa halaman, kita akan singgah dulu ke terminal kita lagi. Kita akan buat PHP Artisan make Livewire. Kita akan buat yang pertama adalah beranda. Sudah dibuat. Kita buat satu lagi.
user atau pengguna, ya user aja lah kita buat. Setelah itu kita buat lagi produk. Dalam produk kita buat transaksi. Setelah itu mungkin lagi kita buat laporan. Nah, jadi kita ada buat pertama ada 1 beranda, 2 user, produk, transaksi, dan laporan. Kalau sudah buat, kita coba cek apakah dia ada. Dia terletak pada folder Livewire yang berada di Resources, View, Livewire. Tuh, ada semua tuh. Yang isinya, ya tentu saja kita belum isi apa-apa ya, masih kosong seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat halaman ini, kita buat rutenya langsung saja. Buat rutenya pada routes web.php. Yuk, langsung saja kita buat. Awalnya di sini ada home ya. Home ini tidak kita pakai, kita hapus aja. Pertama kita daftarkan dulu pada use semua Livewire yang tadi telah kita buat. Yang ini nih, user, produk, transaksi, dan laporan sama beranda di sini. Cara masukkannya bagaimana? Use beranda. Ya, seperti itu. Use app garis miring terbalik Livewire / beranda. Masukkan lagi user ya. Ya, app user seperti itu. Masukkan lagi use app Livewire. Mungkin laporan dulu. Tambahkan lagi use app Livewire lagi. Produk. Use lagi app Livewire transaksi. Nah, kita udah memasukkan Livewire kita pada rute web kita ya. Setelah itu, setelah outroute di sini, ini kita close dulu kalau ada nih biar tidak mengganggu. Iya, oke. Kita akan buat rutenya. Pertama, route get. Yang pertama adalah beranda atau home ya. Kita buat home saja lah, biar ngikutkan teman-temannya. Yang tadi barusan kita buat home. Lalu ini isinya beranda. Titik 2, kelas. Kita kasih name. Name-nya adalah apa ya? Home saja, biarkan sama. Sudah 1. Kita akan buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Home, kita akan buat user. Ininya bukan beranda tapi user. Ingat ya, user yang ini ya. Name-nya juga kita dengan user. Home, ini ganti ke laporan. Beranda kita ganti juga dengan laporan. Name-nya juga laporan. Berikutnya ada produk. Beranda kita ganti juga dengan produk. Name-nya produk. Ya, home. Terakhir itu transaksi. Ininya juga transaksi kelasnya. Dan name-nya juga transaksi. Baik ya, seperti itu. Untuk penutupnya pula ya, lebih tepatnya pelengkapnya, kita akan batasi semua ini harus sudah yang login dulu bisa akses. Kalau tidak login, dia tidak bisa akses. Lupa nih tambahan di gini nih. Ya, tambahan gitu aja ya. Bagaimana cara membuat dia harus login dulu agar bisa diakses 5 URL atau 5 rute ini? Cukup mudah, tambahkan saja middleware. Out seperti ini.
Ya, seperti itu aja. Ini tinggal kita duplikasikan ke teman-teman yang bawah atau semua yang harus login. Sini kita paste. Sini kita paste, di sini juga kita paste, dan terakhir sini juga kita paste. Save. Sorry, ada S lebih di situ. Kita save. Nah, selesai. Dengan begini, semua rute-rute home, user, laporan, produk, dan transaksi hanya bisa diakses oleh orang yang sudah melakukan autentifikasi. Gitu cara membuat pembatasan akses. Nanti berikutnya akan kita buat hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masing-masing rute tersebut. Sampai sini kita lanjutkan lagi. Kita udah punya halaman, udah punya URL, udah punya rutenya. Sekarang coba kita tampilkan. Tentu aja tidak bisa. Kenapa? Sebelumnya sudah pernah kita ingatkan tadi, kita harus PHP artisan serve dulu. Serve, kalau sudah keluar IP address-nya, kita baru bisa akses kembali. Oke, udah berhasil. Tampilannya masih kosong? Iya, tentu saja masih kosong, karena kita belum membuat apa-apa di tiap halaman tersebut. Itu untuk berikutnya kita perlahan-lahan. Sekarang untuk melengkapinya, kita akan buat menu di sini ya. Menu yang terdiri dari 5 komponen ini. Home, user, laporan, produk, dan transaksi. Bagaimana cara membuatnya? Sangat gampang sekali saudara-saudari sekalian. Anda ingat layout kita? Layoutnya berada di komponen layouts yang app blade. Yang ada slotnya itu loh. Nah, kita akan tambahkan kode. Kita tambah kontainer dulu. Di dalam kontainer kita berikan row. Dalam row kita kasih call 12. Sorry, kontainer begini. Biar enak aja ya, kita samakan saja. Div seperti ini. Class kontainer. Tutup. Jangan lupa tutup. Biar tidak lupa. Di dalamnya kasih lagi div. Class row. Jangan lupa tutup. Di dalamnya lagi kita akan kasih call 12. Div class call 12. Dan seperti biasa jangan lupa tutup. Memastikan Anda buka tag lalu tutup itu akan lebih baik ketimbang Anda menutupnya ke belakangan. Takut apa? Takut Anda lupa. Baik ya, bisa. Di sini akan kita buat menu-menu kita. Kita tulis menu seperti itu ya. Boleh kita coba cek hasilnya seperti apa. Ingat, kita tes dulu. Nah, menu. Nah, kita akan buat di situ menu-menu kita. Tapi tentu saja kita menggunakan button biar tampilannya menarik. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Kita akan menambahkan tautan-tautan kita di sini ya. Apa aja tautan yang kita akan tambahkan? Pertama, kita akan tambahkan beranda dulu. Gunakan ahref. Ahref, kita kosongkan dulu. Lalu tambahkan lagi wire navigate. Tambahkan kelas. BTN, kita BTN aja, cukup gitu. Lalu kita tutup. Terakhir kita buat namanya beranda. Sekarang ahrefnya kita akan isi dengan root. Nama root kan kita pakai adalah pertama home. Setelah itu kelasnya kita akan buat lagi sebuah kondisional ya. Kita buat seperti ini. Root. Bukan ya, mungkin request aja. Request root is. Nah, kayak gitu nih.
dalam tanda petik home. Jika requestnya home, kita tanda tanya, lalu tutup. Lalu dalamnya kita kasih pertama BTN di sini primary. Artinya jika rutenya adalah home atau rute yang sedang aktif itu adalah home, kita buatkan BTN primary. Tapi kalau tidak, kita buatkan BTN outline primary. Nah, save. Jadi kayak gini nih. Lalu kita save dulu deh. Save, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, beranda seperti ini. Tombol ya. Nah, langsung kita buatkan untuk teman-teman dia yang lain. Nah, ini kita copy aja ya, biar nggak capek. Copy, paste di bawahnya. Lalu home ini kita ganti dia dengan user. Karena rute kita ada user. Rute is user juga. Bawahnya adalah pengguna. Kita save. Refresh. Kalau Anda lihat sekarang berandanya yang menjadi biru sedangkan pengguna tidak. Tapi kalau kita klik pengguna, sekarang penggunanya yang biru, berandanya tidak. Jadi kita bisa membuat dia menjadi aktif seperti itu. Kita copy lagi. Paste. Berikutnya adalah produk ya. Produk. Rutenya juga produk. Di sininya produk juga. Kita save. Kita lihat hasilnya. Klik produk. Ya, produknya sedang aktif. Pengguna yang aktif. Beranda yang aktif. Kita teruskan untuk membuat dua yang sisanya. Copy. Paste. Ini kita buat laporan. Ini juga laporan. Di sini laporan. Dan terakhir itu apa ya? Terakhir itu transaksi. Mungkin transaksinya kita di atas produk saja ya. Produk. Di atas produk gini kita buat transaksi. Transaksi. Ininya juga transaksi. Save. Save, dari refresh. Nah, pengguna, produk. Oh, produk ada dua ya. Berarti yang bawah ini kita hapus. Save. Refresh, beranda, pengguna, produk, laporan, dan transaksi. Kita pindahkan transaksinya di sebelah laporan saja ya. Nah, ini kita transaksinya kita pindahkan ke atas saja. Refresh, ya. Nah, jadi. Nah, itulah untuk membuat menu-menu, tombol-tombol menu kita, sehingga nanti tinggal kita selesaikan tiap-tiap halaman dengan apa ya, dengan yang pastinya menu-menu tombol menunya udah ready. Sampai ketemu untuk project pula ya, lanjutan berikutnya. Sampai jumpa.